Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG sekalian? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal pedagogi terbaru kita, yaitu persiapan latihan ya, soal latihan untuk persiapan UP ya, di 2021 ini. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe biar channel ini semakin besar, semakin berkembang, bisa dikenal oleh banyak orang. Mudah-mudahan subscribe dan Bapak Ibu Guru bisa membantu saya untuk lebih semangat lagi sharing soal-soal ataupun hal-hal yang bermanfaat di channel ini. Amin. Baik, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Untuk melatih kemampuan teman-teman, teman-teman bisa pause dulu sebelum saya jawab ya. Nanti dilanjutkan setelah teman-teman jawab dan tulis berapa yang masih benar dan berapa yang masih salah ya. Baik, kita masuk ke soalnya. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang A. Pengumpulan data atau data collection, B. Pembuktian atau verification, C. Pengolahan data atau data processing, D. Pernyataan atau identifikasi masalah atau problem solving. Jadi silakan di pause dulu kalau ingin coba jawab ya teman-teman. Baik, ini dia jawabannya. Jadi ini salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis di discovery learning itu merupakan sintaks pembuktian ya, verification. Jadi ini adalah langkah kerja sintaks model discovery learning dalam pembelajaran atau penyikapan atau penemuan. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation atau stimulus, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, kemudian pengumpulan data, data collection. Yang keempat adalah pengolahan data, data processing, dan yang kelima pembuktian atau verification ya. Jadi ini pembuktian ya, ini dia. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization ya. Ini verifikasi bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Jadi itu adalah tujuan dari verifikasi itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ali akan membahas topik binatang air dalam pelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang. Yang menjadi pertimbangan Pak Ali dalam menentukan kegiatan ini adalah agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang air. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah A. Kemampuan siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kondisi kelas. Ya, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah karakteristik materi pelajaran ya. Ya, jadi dia termasuk karakteristik materi pelajaran. Materi pelajarannya itu membahas tentang binatang air, maka sebaiknya diajak untuk ke kebun binatang untuk melihat langsung berbagai jenis binatang air. Ini dia faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa, kemudian karakteristik bahan pelajaran atau materi pembelajaran, kemudian selanjutnya adalah waktu yang digunakan, kemudian faktor siswa atau peserta didik. Yang terakhir adalah fasilitas, media, dan sumber belajar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik
sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada saat A. Kegiatan inti, B. Refleksi, C. Penutup, D. Pendahuluan. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya, yaitu pendahuluan. Ya, karena pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat siswa atau keinginan pengetahuan peserta didik ini perlu dilakukan di persepsi ya, atau motivasi dan sebagainya. Jadi perlu dilakukan di pendahuluan biar nanti siswanya bisa lebih semangat dalam belajar, atau bisa dikenal juga dengan istilah merangsang peserta didik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah A. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat, B. Menanggapi kesimpulan sementara yang dihasilkan setiap kelompok, C. Meminta siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas yang diberikan, D. Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan. Jadi jawaban yang tepat adalah menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat ya. Karena di sini kita sudah di bagian kesimpulan ya, sudah di penutup. Jadi kalau kita menggunakan ini hanya menanggapi itu akan memakan waktu yang banyak. Kemudian meminta siswa melaporkan hasil pengerjaannya. Ini yang dilakukan adalah metode tanya jawab. Jadi ini tidak nyambung. Kemudian menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan. Ini menyimpulkan ya, bukan melakukan tanya jawab ya. Oke, jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah option A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu untuk A. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar, B. Mengetahui keinginan siswa, C. Memenuhi rasa ingin tahu siswa, D. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar, atau mendorong juga bisa ya, mendorong siswa untuk berpikir dan bernalar itu juga bisa sama saja ya. Ini ada beberapa tujuan guru mengajukan pertanyaan. Yang pertama adalah mengembangkan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Yang ini juga bisa masuk di CBSA ya. Siswa dirangsang untuk lebih aktif. Menimbulkan rasa keingintahuan, merangsang fungsi berpikir, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, menstruktur tugas yang akan diberikan, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswanya. Yang 9 adalah merangsang terjadinya diskusi dan memperlihatkan perhatian terhadap gagasan dan terapan siswa sebagai subjek didik ya. Jadi tujuan utamanya adalah mengajak siswa atau mendorong siswa untuk berpikir dan bernalar. Ini semua hanya wawasan untuk teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik yaitu A. Respect, empathy, audible, clarity, dan preparedness. B. Respect, sympathy, audible, clarity, dan humble. C. Respect, empathy, audible, seriousness, dan preparedness. D. Respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Oke, jadi jawabannya adalah respect, kemudian empathy,
audible, clarity, dan humble, biasa disingkat dengan REACH ya. Ini dia penjelasannya. 5 prinsip terpenting komunikasi efektif dengan hukum REACH yang dikutip dari buku Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan Ngainun Naim Ar-Ruz Media. Dalam hal ini REACH adalah kepanjangan dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Ini dia pengertiannya. Respect, hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai atau respect ya. Ini dia sikap menghargai ya. Setiap individu yang jadi tujuan pesan yang kita sampaikan. Mengapa ini penting? Karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting ya. Empathy merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi orang lain. Apa yang jadi syarat utama untuk memiliki sikap empati ialah kemampuan kita untuk mendengarkan atau memahami terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan atau dipahami oleh orang lain. Kemudian selanjutnya audible adalah pada dasarnya bermakna seperti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Kemudian clarity, hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda atau menimbulkan multi tafsir ya. Kemudian humble, hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitan dengan hukum pertama yang membangun rasa menghargai orang lain. Jadi komunikasi bisa dikatakan efektif kalau mencakup semua yang istilah REACH ini ya, ada respect, empathy, audible, clarity, dan humble ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama di suatu kelas disampaikan oleh guru pada kegiatan A. Kegiatan penutup, B. Kegiatan pendahuluan, C. Kegiatan inti pembelajaran, D. Kegiatan apersepsi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah di kegiatan pendahuluan ya. Jadi tujuan pembelajaran itu atau apa yang ingin dicapai itu dituangkan dalam kegiatan pendahuluan. Ini dia penjelasannya. Kegiatan pendahuluan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kondisi awal pembelajaran pada proses pembelajaran terpadu akan berhasil dengan baik apabila guru sejak awal dapat mengkondisikan kegiatan belajar secara efektif. Contohnya memeriksa kehadiran, menciptakan suasana belajar yang demokratis, membangkitkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, memberi acuan dalam kaitannya dengan kegiatan awal pembelajaran. Memberi acuan diartikan sebagai upaya guru dalam menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari dan kegiatan yang akan ditempuh selama pembelajaran berlangsung. Contohnya memberitahukan tujuan atau kemampuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa. Jadi ini yang kedua termasuk di sini ya ini. Kemudian yang ketiga sebagai tambahan wawasan, membuat kaitan atau melaksanakan apersepsi. Nah, ini bedanya pendahuluan dengan apersepsi. Jadi apersepsi itu termasuk di dalam bagian pendahuluan ya. Kegiatan membuat kaitan pada awal pembelajaran biasanya dikenal dengan melakukan apersepsi. Dengan kata lain, apersepsi itu pada dasarnya yaitu menumbuhkan tanggapan-tanggapan lama yang telah dimiliki siswa sebelum memberikan bahan baru atau menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan-tanggapan lama. Jadi apersepsi ini bisa juga dikatakan sebagai pemanasan atau bisa juga dikatakan skemata ya, skemata dalam istilah pendidikan ya. Yang pembahasan kemarin juga ada skemata seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Secara sederhana, komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah A. Perception, interpretation, understanding, kemudian action. Yang B. Action, understanding, perception, interpretation. C. Perception, interpretation, action, understanding. Kemudian D. Action, perception, interpretation, understanding. Oke, jadi yang tepat adalah perception, kemudian interpretation, dan kemudian understanding, and then kemudian dia akan action atau melakukan tindakan. Setelah ini dia pesannya. Pesan harus dimaknai bersama antara penyampai dan penerima, sebab dengan memahami makna yang sama terhadap suatu pesan, tindakan yang diharapkan terhadap efek komunikasi menjadi sama. Perbedaan makna pesan, jadi persepsi itu adalah makna pesan, akan menghasilkan salah menafsirkan atau misinterpretation. Ini dia. Kemudian yang akan berakibat misunderstanding, dan hasilnya akan misaction. Intinya kalau di sini sudah bagus, dia akan menghasilkan ini ya. Jika ini bagus, maka dia akan menghasilkan pemahaman yang bagus, dan setelah memahami dengan baik, maka dia akan melakukan tindakan yang benar, ya. Jadi dari ini berawal dari sini ya. Pesan itu berawal dari sini, dari persepsi, kemudian penafsiran. Setelah ditafsirkan, maka dia akan memahami dan kemudian akan melakukan tindakan. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan kata istilah liquid dalam pembelajaran IPA. Dengan kata istilah liquid, likuiditas dalam pembelajaran IPS, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut A. Hambatan budaya, B. Hambatan personal, C. Hambatan lisan, D. Hambatan semantik. Jadi yang jawaban yang tepat adalah dia termasuk hambatan semantik ya. Semantik adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Lambang kata yang sama akan diartikan berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Kata cokot berarti ambil untuk orang Sunda, sedangkan untuk orang Jawa berarti makan ya. Banyak kata-kata dalam konteks pembelajaran IPA yang maknanya dapat berbeda bila kita tidak memahami konteks yang menyertai dalam suatu proses pembelajaran. Ya, seperti itu pengertiannya. Semantik itu pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Dan di sini kata-kata itu dipandang dari segi mana kita memandangnya. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam proses komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu A. Komunikasi kelompok, komunikasi persuasif, komunikasi koersif, B. Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, C. Komunikasi intrapersonal, komunikasi internasional, komunikasi kelompok, D. Komunikasi massa, komunikasi publik, komunikasi media. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya, komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi kelompok, dan kemudian komunikasi massa ya. Ini dia tipe-tipe komunikasi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Nah, ini yang pertama. Kemudian komunikasi kelompok. Nah, ini dia. Kemudian komunikasi massa atau mass communication. Kemudian ada komunikasi publik ya, public communication. Kemudian komunikasi organization, komunikasi organisasi, dan yang terakhir adalah komunikasi dengan diri sendiri, interpersonal communication, intrapersonal communication ya.
Tapi di sini yang tepat hanya ini ya, yang memenuhi. Oke, komunikasi interpersonal dilakukan secara antar individu atau di antara dua orang yang dapat diketahui langsung umpan baliknya. Kemudian komunikasi kelompok dilakukan antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui. Kemudian komunikasi massa dilakukan secara melembaga dan dikomunikasikan melalui media massa dengan bantuan teknologi ya. Baik, kita lanjut. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya, Bapak Ibu. Bantu saya agar lebih semangat lagi mengupload video-video soal-soal seperti ini. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan secara pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. Jadi jawaban yang tepat adalah ini dia, penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Ini dia, penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pelajaran. Selama proses pembelajaran pada jam pelajaran, guru bimbingan konseling atau BK dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran yang ditulis dalam jurnal. Rangkuman hasil penilaian sikap guru mata pelajaran dan guru BK diserahkan kepada wali kelas untuk digabung dan dideskripsikan. Penilaian diri atau penilaian antar teman dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya alat konfirmasi. Hasil akhir penilaian sikap diolah menjadi deskripsi sikap yang dituliskan di dalam rapor. Skema penilaian sikap dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, gambarnya tidak ada ya. Maaf, saya lupa. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mohon dibantu subscribe-nya, like-nya. Jika ada yang keliru, mohon dibenarkan. Saya juga manusia biasa dan saya juga bukan yang terbaik di antara teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar, hanya sharing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.